Halo sweet soul, welcome back to my channel. Kembali lagi, kali ini saya mau personal reading untuk salah satu teman sejiwa kita. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang juga ngeklik video ini. Jangan heran nanti akan ada beberapa di antara teman-teman yang resonate dengan pembacaan ini, ya. Karena kita itu sebenarnya terpaut dalam keilahian itu sendiri. Untuk teman-teman yang tidak resonate, ya boleh dianggap ini sebagai hiburan saja, gitu ya. Oke, baik. Dengan merendahkan hati dan menundukkan kepala, memohon kepada Sang Yang milik kehidupan, izinkan melalui kartu tarot mendapatkan keberatan karena sesungguhnya tiada yang luput darimu. Engkau yang maha mengetahui. Tolong ya Bapa, bukakan apa yang tertutup, ingatkan apa yang terlupa, terangkan apa yang gelap. Atas kuasa dan kehendak-Mu, maka terjadilah selaras. Amin. Amin. Oke, baik. Di sini saya akan oke. Sebelumnya mungkin kita baca dulu ini. Begini, mari. Saya dengan suami sudah pisah hubungan, tapi tiap hari kita ketemu karena bisnis. Dia sudah ada yang lain. Aku udah lepaskan semua rasa itu. Wow, ini keren. Dan aku punya BF baru, just to make my day brighten and makes me alive. BF not single. He have someone. Baik, pertanyaannya adalah, akankah saya dengan suami akan bisa bersama seperti dulu, ya? Baik, kita lihat potensi ke depan hubungan ini. Potensi ke depan hubungan ini. Energi dari pasangan, ya. Oke.
Oke. Oke. Jadi berdasarkan pertanyaan Anda, akankah saya dengan pasangan akan bersama seperti dulu? Bersama seperti dulu, mungkin kalau masuk kembali dalam pernikahan, kayaknya itu energinya kecil ya. Kembali masuk kepada pernikahan yang apa itu namanya? Kepada pernikahan yang apa itu namanya tuh? Normal ya? Apa itu bahasanya? Yang sama seperti lazimnya pernikahan gitu ya, hubungan. Saya rasa itu agak berat. Saya rasa itu agak berat karena nanti ini nanti semakin berat. Kalaupun kalian masuk dalam pernikahan, ini cukup berat nanti perjalanannya. Lebih bagus ya seperti ini saja. Kalaulah hubungan ini dijaga seperti sekarang ini, bagaimana apa adanya sekarang, saya rasa itu jauh lebih baik ya. Kalian lebih cocok memang menjadi teman di sini daripada menjadi partner dalam hubungan asmara, gitu ya. Akan lebih baik karena kalau saya lihat tidak ada lagi pertempuran di masa depan ya. Tidak ada pertempuran, dan bahkan jika pun kamu ditawarkan mungkin, jadi nanti makin lama gini, makin nyaman dengan situasi yang sekarang, gitu ya. Komunikasi tetap baik ya, persahabatan ini cenderung kepada persahabatan saja ini nanti, lebih cocok ke sana, karena ini nanti lama-lama seperti seperti pasangan Anda, begitu ya. Dia ini, kalaupun Anda mau dengan dia terus-menerus, Anda tidak akan menjadi satu-satunya orang dalam hidup dia. Tetap akan ada lebih dari satu, gitu ya. Mbaknya ndak bisa hanya sendiri saja. Ini tiga cinta segitiga, ya. Nggak bisa. Lagian dia sudah nyaman dengan dirinya sendiri ini kalau saya lihat, ya. Nah, tapi kalau Mbak mau gitu tadi, kalau Mbak mau tentang tetap Mbak menjadi istri dia, tetapi dia harus dengan orang yang lain juga, itu ya paling banternya itulah yang bisa dia tawarkan ke Mbak. Kalau menjadikan Mbak satu-satunya, saya rasa masih belum bisa, dan kayaknya tidak ada ke arah sana energinya lagi ya Mbak ya. Tidak ada energinya lagi gitu. Sudah hampir selesai. Tapi gini, kalau akankah kalian putus hubungan sampai di depan sana? Saya lihat enggak. Seperti Mbak bilang ini ya, masih berhubungan karena bisnis. Ya, memang begitu. Hubungan bisnisnya itu panjang. Ini panjang ya, hubungan bisnisnya panjang. Hanya sekedar itu aja Mbak, hanya menjadi sahabat saja. Tidak ada niatan dia untuk menikahin Mbak ya, nanti di masa depan. Menikahin Mbak dan kemudian menjadikan Mbak satu-satunya gitu ya. Tidak, ini the hierophant. Tapi kalau saya lihat sih kamu biasa aja ya, maksudnya kamu yang bangsa bukan ngoyoan juga ya. Kamu nih yang cukup menerima juga, karena kamu ini nanti ya boleh jadi tidak bersepakat masuk lagi kepada hubungan seperti yang dulu, karena kamu semakin banyak peraturannya Mbak. Mungkin kamu di sini sedikit trauma, atau
kali ini kamu mau, misalnya nanti ya di masa depan kamu mau konsep hubungan kamu bersama mantan suami, konsepnya kamu yang atur gitu loh, dan di sana tidak bersepakat, beliau tidak bersepakat. Nanti Mbak juga makin keras di sini ya, Mbak makin keras. Bukannya kamu ini egois gitu, tidak kalau saya lihat. Tapi tadi karena mungkin trauma ya, masih belum selesai. Kamu masih sering Mbak melihat tentang masa lalu di hubungan kalian ini gitu ya. Hati kamu saya rasa memang belum move on ya Mbak ya, belum move on gitu. Masih ingin lagi mencoba gitu ya. Masih ingin bersama ya, mana tahu masih bisa. Aduh, sorry maaf, namanya di pinggir jalan ya rumahnya. Nah begitu. Kalau untuk mempertimbangkan kamu Mbak dalam hidup beliau itu menjadi satu-satunya, saya rasa pun energi dia sangat lemah. Lagian apa ya, karma jodoh pernikahannya itu sudah selesai memang Mbak, sudah selesai dia memang ini kan 10 ya, siklus baru dalam kehidupan gitu. Dipaksakan pun seperti dulu ya, Mbak berharap pun sama seperti dulu hubungan kalian itu hanya membawa luka saja Mbak, hanya membawa luka saja ya. Tetapi kalau saya lihat hubungan kalian ini terus membaik gitu. Kalau kamu bilang ayo Mas kita bersama lagi, saya rasa dia memang menolak. Sampai kapanpun dia menolak gitu ya Mbak ya. Dia akan bilang ya kita lebih bagus hanya menjadi sahabat saja gitu. Atau ya hanya begitu saja. Karena nggak ada lagi yang bisa dia beri ke kamu Mbak. Nggak ada yang bisa dia beri ke kamu, dan kamu juga tidak bisa memberikan apa yang dia butuhkan nanti di masa depan. Bahkan dari posisi sekarang gitu ya. Bahkan dari posisi sekarang pun tidak ada yang bisa kamu berikan sebenarnya. Maksudnya bukan tidak ada ya, tapi bukan yang kamu berikan sekarang ini yang dia mau gitu loh. Dia maunya A, kamu adanya cuman yang B gitu loh. Kesepakatan itu memang tidak ada gitu ya, tidak ada. Dan hubungan kalian ini kalau dipaksakan dalam pernikahan kembali gitu ya, ini dia lebih tidak stabil ini hanya satu orang yang mengupayakan, yang satunya lagi tidak. Tapi bukan kamu saja yang mengupayakan, dia tidak mengupayakan, enggak gitu juga gitu loh. Di saat dia mau berupaya kamu enggak berupaya, di saat kamu berupaya dianya enggak mau berupaya. Pokoknya enggak nyambung gitu loh Mbak, enggak jumpa dia secara frekuensi, sudah enggak jumpa. Tapi kalau sebagai pertemanan ya, hubungan baru sebagai pertemanan, saya rasa ini akan indah. Karena kalau kita bilang tapi ini indahnya tidak seperti indah yang dulu ya Mbak ya, tidak indah seperti yang dulu. Indahnya modelnya itu lain lagi, sama lebih indahnya. Dulu indahnya mungkin bermesraan di dalam kamar, namanya kita suami istri ya. Nanti kalau di masa depan indahnya itu ya tertawa bareng di restoran. Nah yang model-model seperti itu sama dia, sensasi bahagianya sama, tetapi berbeda situasi-situasinya gitu. Nah kalaupun kita lah dengan masa lalu kita ya, tidak mungkin itu bisa persis sama. Kita membuat memori dengan, kita katakan sajalah siapapun itu ya, nggak akan mungkin momennya sama, ininya sama, itunya sama, nggak mungkin bisa sama persis. Dia akan bisa jauh lebih indah lagi. Itu aja. Kalau dulu kan gini ya, situasinya gini, situasi masa depan tidak mungkin sama, tidak mungkin, akan lebih indah, sudah pasti akan lebih indah. Apalagi jika Mbak bisa melihat situasi keadaan
hanya dengan apa adanya. Nggak ada di sana masuk ego, harapan-harapan, tuntutan-tuntutan, bahkan merasa diabaikan atau merasa diri dicampakkan. Jika Mbak tidak punya rasa-rasa itu, maka memang bahagia itu akan paripurna gitu ya Mbak ya. Memang tidak ada yang sempurna, tapi mendekati paripurna akan ada gitu ya. Nah jadi itu tadi, akankah aku dengan suami bisa bersama seperti dulu, bersama dalam pernikahan, itu ceritanya agak berat gitu ya. Kisah-kisah seperti yang dulu tidak akan bisa, tetapi kisah di masa depan akan jauh lebih indah gitu. Oke, itu dengan suami. Baik, lebih ringan jika hanya seperti ini saja situasinya. Buang harapan-harapan, buang tuntutan-tuntutan ya Mbak sayang ya. Hanya melihat situasi apa adanya, ya inilah dia gitu. Nggak usah dimasukkan rasa bersalah, nggak usah dimasukkan rasa kasal, benci, tidak usah, dilepaskan itu semua ya Mbak ya. Oke, bagaimana perasaan boyfriend toward me? Baik. Oke, baik. Nah, jadi di sini pertanyaan nomor 2, bagaimana perasaan boyfriend gitu ya. Nah, kalau saya lihat ini, ya dengan kamu dia ini happy, dengan kamu ini bahkan sangat nyaman ya Mbak ya. Bahkan sangat nyaman, menurut dia kamu bisa beri apa yang dia butuhkan, apa yang dia mau. Jadi dengan kamu itu rasa percaya diri dia itu semakin naik ya Mbak ya. Saya nggak tahu apakah ada sesuatu yang kamu lakukan, mungkin ngasih dia uang gitu, saya nggak ngerti ya. Pokoknya dari sisi keduniawian dia ngerasa cukup ke kamu, sangat-sangat cukup gitu. Dan dengan situasi yang tidak jelas seperti ini cukup dia nikmati ya Mbak ya. Memang kalau dikatakan apakah dia ini memang hubungannya akan apa ya, saya bilang sebenarnya dia menganggap kamu tidak hanya permainan ya Mbak ya. Bukan cuman permainan aja, kamu ini tidak hanya permainan saja. Walaupun memang tadi ada kayak kangen gitu-gitu loh Mbak. Kalau kamu tuh nggak ada, dia sebenarnya kangen. Dia sebenarnya tuh yang kayak nggak bisa tuh tanpa kamu gitu ya Mbak ya. Karena kamu ini baik, sangat baik. Dia katakan sangat baik gitu ya. Cuman mungkin kamu di sini ketika ada koneksi kamu bisa sangat baik. Tapi kamu lebih fokus memang kepada diri kamu sendiri ini ya.
Kamu boleh jadi sibuk kepada pekerjaan saja, gitu. Kadang-kadang dia ngerasa tuh sulit untuk mengambil waktu kamu, gitu ya. Saya lihat kamu ini, apakah kamu menunjukkan ekspresi kebahagiaan kepada boyfriend kamu ini? Saya rasa kamu kurang ekspresif juga ya. Kamu lebih banyak takut-takutnya di sini ya. Lebih banyak rasa tidak tenang. Tapi kamu hanya mencoba, dicoba dijalani. Secara emosional kamu kurang puas ke pasangan kamu ini. Memang pasangan kamu ini secara emosional juga demikian, tidak puas ke kamu. Tetapi kamu ini itu tadi secara duniawinya gitu ya, dia seneng sama kamu, dia ngerasa klop sama kamu, cocok sama kamu. Kamu juga bukan tipe orang yang pemaksa ya. Kamu membiarkan dia menjadi apa adanya dia, dan di situ dia merasa kayak dihargai ya Mbak ya. Tapi memang dia pun sama seperti kamu yang menyadari bahwa hubungan kalian ini tidak akan kemana-mana. Gitu. Makin lama nanti dia akan keluar masuk dalam hidup kamu ini. Koneksi secara komunikasi juga nanti akan berkurang. Gitu-gitu ya. Tetapi masih lama lagi ini. Masih lama lagi hubungan kalian ini. Jadi kalau menyayangi kamu, saya rasa agak kurang ini ya Mbak ya. Jadi kalian ini menikmati hubungan kalian hanya sesuai dengan prasangka yang ada di diri kalian sendiri nih Mbak. Apakah dia benar-benar mencintai kamu? Tidak. Perasaan dia memang bahagia ketika terkoneksi sama kamu. Tetapi apakah dia mencintai kamu dengan tulus? Tidak. Di sini tidak. Ya, tidak. Memang dia baik sama kamu nih, kalau saya lihat cukup romantis orangnya ya. Cukup romantis, tapi ini tidak kokoh. Tidak kokoh ini Mbak. Secara dia juga masih usia muda, dan kalau untuk komitmen yang serius sekali memang masih tidak mau dengan kamu. Hanya menikmati dirinya sendiri sebenarnya di sini. Menikmati dirinya sendiri dan menikmati hubungan ini, perjalanan hubungan ini. Bukan menikmati cintanya kamu, enggak ya. Bisa dipahami maksud saya. Jadi tadi tuh, kamu mungkin ketika koneksi sama dia, mungkin kamu bantu dia secara finansial, atau mungkin kamu sering ngasih dia motivasi gitu ya, sehingga hidup dia itu sama seperti kamu, yang kamu katakan dia hanya mewarnai hari-hari kamu. Ya, dia pun begitu juga, ngerasa seperti itu juga ke kamu. Kamu mewarnai hari-hari dia. Gitu. Ini lebih cenderung ke nanti jatuhnya kalian ini saling memanfaatkan. Ya. Dia memanfaatkan kamu dari sisi apa, kamu juga memanfaatkan dia dari sisi apa gitu ya. Karena kamu ini sangat-sangat kesepian ya kalau saya lihat. Kamu tidak puas dengan dunia kamu sendiri, dengan hidup kamu sendiri ya. Kamu masuk semakin dalam. Jadi ini kayaknya ini di saat kamu sendiri ya, bukan di saat kamu lagi hari siang dengan teman-teman gitu ya. Tapi di saat kamu sendiri saya melihat mungkin banyak ketakutan-ketakutan, barangkali tentang bagaimana hidup ini ke depan, gitu ya. Bukannya kamu sendiri tapi kamu ini sepi, gitu. Ya. Tidak puas dengan apa adanya kehidupan kamu, gitu Mbak. Istilahnya kamu lagi berproses, kamu lagi proses menemukan sejatinya kamu ini siapa. Gitu. Kalau untuk hanya dengan BF ini hanya untuk mewarnai hidup kamu saja, iya, tidak apa-apa, silahkan.
Tetapi hati-hati nanti kalau kamu jadinya menuntut ya. Kamu nanti jatuhnya menuntut lebih ini ke dia. Saya sudah bikin kamu seperti ini, seperti itu, seperti ini. Kamu juga mesti demikian ke saya. Padahal tidak ada komitmen di antara kalian gitu ya. Jadi satu-satunya orang yang terluka nanti adalah kamu. Gitu. Adalah kamu. Kalau connecting itu nanti ke depan, di saat ada pertemuan tuh mesra sekali ya. Mesra sekali, tapi jelas saja memang tidak ada komitmen di sini. Hanya memang sekedar asmara-asmara saja. Lah, maka dari itu ya Mbak sayang ya. Sadari. Karena kalau kita wanita ini biasanya ya kita anggap di awal itu permainan, hanya iseng, tetapi kita sendiri yang terjebak di dalamnya. Kita sendiri nanti yang bisa akan terluka. Begitu ya, itulah kita perempuan. Akhirnya kita main rasa, yang kita bilang aku hanya iseng aja. Ketika kita pantang aja kita dapat kenyamanan, udah tuh susah lepas. Tidak kemana-mana hubungan ini ya, hanya sebagai persahabatan saja. Hanya sebagai persahabatan saja. Jangan ucapkan janji-janji yang tidak bisa ditepati. Dan jangan suruh dia berjanji sesuatu yang kamu pun tahu dia bakalan gak bisa kabulkan. Supaya jangan sakit gitu loh. Karena ini berakhir. Sebelum berakhir ini agak-agak ribut dulu ya. Agak-agak kacau dulu situasi kalian, baru akhirnya terlepas satu sama lain. Ya, nanti dia akan tunjukkan memang hubungan kalian ini hanya hubungan yang permainan saja ya. Dia akan semakin menunjukkan itu nanti di perjalanan ini. Gitu ya. Dia berusaha mengkontrol kamu, tetapi kontrolnya ini mungkin berlebihan. Mungkin ini orang terlalu cengeng gitu ya, secara dia masih muda. Atau tiba-tiba dia tuh menjadi sangat keras sekali, cemburuan gitu. Tetapi lucu ya, cemburu tapi kok sama sekali nggak ada, diajak pun berkomitmen pun tidak mau gitu ya. Dan nanti makin lama dia makin sepele gitu, makin sepele sama kamu ini. Ya, apa yang mau kita harapkan penghargaan dari seseorang yang memang kita pun bikin dia sebagai permainan ya. Jadi kalau permainan, kalau masuk terjebak dalam satu permainan, tidak boleh baperan gitu ya. Karena dia akan karep-karep dewe gitu loh. Apa itu? Gitu bahasanya ya? Saya juga nggak ngerti. Bahasa Jawa ya. Pokoknya dia akan suka hati dia aja gitu. Dia mau datang, dia datang. Dia nggak mau datang, dia nggak mau datang. Dia mau minta duit sama kamu, dia minta duit. Dia nggak mau menghargai apa yang sudah kamu berikan, dia akan tidak menghargai gitu ya. Nggak ada apapun yang bisa kamu tuntut di dia, Mbak. Jadi sadari itu. Kamu menganggap dia permainan, maka dia pun akan menganggap kamu permainan.
Tapi saya lihat kamu mungkin orang yang memang memahami ya situasinya seperti apa ya. Kamu memahami, kamu mencoba untuk meninggalkan dia nanti suatu saat ya. Maksudnya kamu benar-benar sadar, oh ya hubungannya seperti ini. Panjang, hubungan ini cukup panjang gitu, tetapi diwarnai dengan yaitu semau gue-nya aja, datang pergi minta, terus nggak mau beri gitu ya. Kalau kamu saya lihat di sini baik ya, dalam hubungan kalian ini cukup baik. Kamu hadir sebagai seseorang sahabat ya. Ini saling mewarnai hidup lah kalian. Beneran. Oke. Itu aja ya. Masih panjang lagi ke depan. Tapi mungkin hanya sampai tahun depan ya. Mungkin ini hanya sampai tahun depan saja energinya. Setelah itu semakin tidak jelas. Oke, baik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa kamu pahami dan sampai berjumpa di reading saya yang berikutnya.